Kadang luka paling dalam bukan yang terlihat di kulit, tapi yang membuat seorang anak tiba-tiba takut ke sekolah. Begitulah kisah seorang siswi kecil di Palembang yang matanya tiba-tiba lebam tanpa ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Apakah karena pukulan atau hanya infeksi biasa? Inilah misteri yang sedang mengundang banyak tanya dan haru di hati masyarakat. Senin sore itu suasana di rumah sederhana di kawasan Sungai Tenang, Gandus, Palembang, terasa muram. Di sudut ruang tamu, seorang bocah perempuan duduk diam memeluk lututnya. Matanya sembab, masih tampak bekas lebam di pelipisnya. Namanya Fathia, siswi kelas 1 SD Negeri 150 Palembang. Beberapa hari terakhir, wajah kecilnya menjadi sorotan warganet setelah fotonya tersebar dengan kondisi memar sepulang sekolah. Bagi sang ibu, Erna, hari itu sulit dilupakan. Ia menjemput anaknya pada Senin 27 Oktober 2025 tanpa menyangka akan melihat kondisi Fathia yang tak seperti biasanya. Pagi itu Fathia berangkat sehat-sehat saja. Tapi ketika pulang, matanya lebam. Jemput ya, pas dari pintu sekolahan tuh ya, anak aku tuh langsung, "Mama!" gitu nah. Pas itu aku jenguk tuh, dia tuh sini langsung pada merah. Tapi ada lebam, sudah ada lebam belum? Lebam sudah sini, Terus? Cuman ciko itu pertamanya tuh, belum jalar kan, namanya sebabnya ini putus itunya. Pembuluh darahnya. Nah, iya, kataku ngapo dek. Nah, aku masuk ke dalam lagi kan. Terus kipas mati. Terus Aku masuk ke dalam kelas itu kan. Kata ibu gurunya, "Bukan saya bu, bukan saya." Sudah ketakutan duluan. Erna bergegas ke sekolah mencari jawaban. Namun tak satu pun guru bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ada yang bilang mungkin sakit mata karena sering menatap layar ponsel. Tapi Erna menepis tegas, anak saya jarang pegang HP, apalagi di sekolah. Nah, pas aku nanya lagi besoknya ya, kata "Bu, kenapa anak saya kayak gini bu? Ininya merah-merah." Kata ibu Lona tuh, ini dia tuh apa? Sakit mata katanya. Ya aku nggak terima kan kalau dia sakit mata. Tidak Lon, ada ini nah bu, katanya buktinya ini nah, sakit mata cak ini, cak itu merah-merah. Jadi kan aku sudah, aku ini, ya Allah, kataku minta bantuan siapa lagi, aku di sini udah kata siapa-siapa, kataku kan. gurunya bukan aku Iya, nah besoknya aku ke situ lagi, Ibu Hera, "Astagfirullahaladzim," katanya. "Siapa yang ngituin bu?" katanya. "Ini Fathia," ngelus-ngelus itu. Kata Ibu Nelly itu ya, "Nggak tahu bu, mana kamu yang ngajar kemarin?" katanya. "Nggak tahu," katanya itu. Jadi kan dijingoin lah sama guru-guru tuh galau kan. Kata Lona, "Kate kemarin kate lebamnya, kate ininya, kate merah-merahnya." Padahal sudah ada itu, ditutup-tutupi oleh dia itu. Tak ingin berspekulasi, ia membawa Fathia ke rumah sakit. Dan hasil pemeriksaan dokter mengejutkan. Ada tanda benturan benda keras di sekitar mata, bukan sekadar iritasi biasa. Sejak hari itu, Fathia berubah. Ia enggan ke sekolah, memilih berdiam diri di rumah. Raut wajahnya memendam trauma, sementara sang ibu berjuang mencari kebenaran. Yang ngomong nggak main handphone tuh ada gara-gara main handphone. Iya. Siapa aja yang ngomong? Ibu Lona. Mungkin main handphone katanya. Iya. Kebanyakan main HP. Pas dibawa ke rumah sakit, besokannya rumah sakit itu, cak mana uji dokter? Nah, kata dokter tuh ada lebam, sini ada lecet dekat mata ya, ada lecetnya merah itu kan. Kalau main HP nggak kate cak itu ya. Kalau gara-gara main HP merah bae nggak ada lebam ya. Lebam kate merah-merahnya sini, cak itulah. Ngapa dia takut cak ini nih bi masa aku tuh? Kalau diancam, awas kamu dulu kau dari sekolah sini. Sampai sekarang dia tidak galak ke sekolah, Bi? Takut ya? Trauma. Pas minggu Iya. Kabar ini pun cepat menyebar. Video dan foto Fathia ramai di media sosial membuat Dinas Pendidikan Palembang turun tangan. Kepala Dinas Muhammad Afan Prapanca memastikan sudah melakukan klarifikasi ke pihak sekolah. Namun hasilnya nihil, tidak ada siswa atau guru yang mengaku melakukan kekerasan. Kepala Sekolah SD Negeri 150 Eka Octanugraha menegaskan bahwa Fathia datang ke sekolah dengan mata yang sudah merah sejak pagi. Ia menyebut tak ada guru atau teman sekelas yang melihat adanya perkelahian atau kekerasan.
Dari pihak sekolah, tidak ada tindakan kekerasan sama sekali terhadap siswa kami, tegasnya. Namun di sisi lain, keluarga Fathiyah merasa tidak tenang. Sebab mereka mendapat kabar bahwa ada guru perempuan yang mengenakan cincin diduga memukul sang anak. Dan dari sanalah langkah hukum pun diambil. Siapa yang nganu Fathiyah? Kata dia tuh ibu guru yang ada cincinnya. Ibu guru yang ada cincinnya. Dia pernah ngomong? Yakin ibu? Oke. Makanya aku nangkep dia. Tapi dia ngomong nih ancak itu, Bi. Ya. Lagi sebelum dibawa ke rumah sakit. Aku nih diocok oleh ibu guru yang ada cincinnya. Erna dan suaminya resmi melapor ke Polrestabes Palembang atas dugaan kekerasan terhadap anak mereka. Pihak kepolisian membeberkan laporan tersebut dan kini tengah melakukan penyelidikan. Sementara pihak sekolah mengaku siap bekerja sama, menegaskan bahwa semua guru akan terbuka memberi keterangan. Namun dari sisi medis muncul pandangan lain. Dokter spesialis mata Dr. Riani Erna dari RS Fatimah Palembang mengatakan kondisi mata Fathiyah lebih mengarah pada infeksi, bukan benturan. Menurutnya, radang mata akibat virus bisa membuat selaput mata berdarah dan tampak seperti lebam. Ia juga mengingatkan agar tidak mengucek mata terlalu kuat karena bisa menggores kornea. Bisa jadi karena peradangan yang tidak disadari, bukan karena pukulan, jelasnya. Kasus ini bahkan sampai ke telinga Wali Kota Palembang, Ratu Dewa. Ia langsung datang ke rumah Fathiyah menjanjikan pengobatan gratis di RS Bari hingga sang anak benar-benar pulih. Tak hanya itu, ia juga mendatangi sekolah untuk meminta klarifikasi langsung. Guru yang bersangkutan menegaskan tidak ada kekerasan selama proses belajar mengajar, ungkapnya. Dinas Pendidikan pun menegaskan pihaknya masih menunggu hasil resmi pemeriksaan medis sebelum menyimpulkan apapun. Semua pihak diminta bersabar dan tidak terburu-buru menuduh tanpa bukti. Kini di tengah simpang siur antara dugaan kekerasan dan infeksi, satu hal tetap nyata, seorang anak kecil sedang berjuang memulihkan ketenangannya. Fathiyah hanya ingin satu hal, bisa kembali ke sekolah tanpa rasa takut. Dan dibalik semua spekulasi, kita diingatkan akan pentingnya rasa aman bagi setiap anak di tempat mereka belajar. Karena bagi mereka, sekolah seharusnya bukan tempat luka dimulai, melainkan tempat impian kecil tumbuh tanpa air mata.